Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya mahasiswa akuntansi perpajakan? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menggapai asa. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Iza Maulida Santoso selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum auditing akan memaparkan pengoperasian aplikasi Atlas. Besar harapan saya dengan adanya video pembelajaran ini akan memudahkan teman-teman mahasiswa dalam mengoperasikan audit tools and link archive system. Selamat menyimak. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, ada kalanya saya sedikit memaparkan informasi singkat mengenai Audit Tools and Link Archive System atau yang disingkat dengan Atlas. Atlas sendiri dikembangkan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau PPPK dan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAP. Aplikasi Atlas ini berupa perangkat lunak dalam basis Microsoft Excel yang dirancang untuk mendukung proses audit dengan mengintegrasikan pengelolaan data, analisis, dan dokumentasi dalam satu platform yang komprehensif. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pengoperasian berjalan dengan lancar. File aplikasi Atlas berukuran besar. Dianjurkan agar spesifikasi laptop atau desktop mempunyai RAM yang besar serta space yang cukup di hard disk agar software berjalan dengan lancar. Software Atlas berbasis Microsoft Excel. Oleh karena itu, spesifikasi aplikasi Microsoft Excel disarankan menggunakan versi Microsoft Excel 2013 ke atas. Penggunaan Microsoft Excel versi di bawahnya dapat menyebabkan beberapa rumus dalam Excel tidak dapat berfungsi sehingga rumus otomatis tidak dapat terbaca hasilnya. Atlas merupakan aplikasi standalone dan digunakan hanya untuk satu perikatan serta satu auditor sebagai penggunanya. Sebagai aplikasi standalone, tim diharapkan dapat menunjuk personel khusus yang melakukan administrasi Atlas di setiap KAP. Personel lain dapat fokus ke pelaksanaan risk respon khusus untuk setiap pengujian substantif akun. Kertas kerja pertama kali yang harus diisi adalah kertas kerja beranda untuk mengisi data utama yang akan dipakai dalam aplikasi Atlas. Keterangan tanda di samping atau pada kotak sel, yang pertama tanda asterisk. Bintang 1 terisi secara otomatis. Bintang 2 diisi dengan menggunakan pilihan drop-down. Dan bintang 3 diisi secara manual. Warna kotak sel kuning diisi secara manual. Warna kotak sel putih terisi secara otomatis. Kecuali terdapat informasi isilah, maka kertas kerja harus diisi secara manual. Warna kotak sel hijau diisi dengan menggunakan pilihan drop-down. Untuk panduan format, pastikan seluruh format pada KKP tidak di-copy paste. Pengisian dilakukan secara berurutan hingga akhir sampai pada tahap keseluruhan status KKP berbunyi komplit. Panduan navigasi dapat dilakukan melalui halaman audit cycle, halaman konten, halaman informasi status KKP, dan setiap form kertas kerja pada bagian atas. Pada posisi sebelah kanan tampilan, terdapat tanda panah untuk pengisian secara berurutan atau step by step, mulai dari perikatan sampai dengan tahap reporting. Selamat menyimak video pembelajaran ini. Baik, untuk kertas kerja yang pertama, yaitu kertas kerja beranda yang teman-teman bisa isikan. Kertas kerja ini berisi informasi umum yang harus diisi oleh auditor untuk melakukan proses selanjutnya dalam aplikasi ini. Nah, pada kertas kerja ini ada 3 isian. Yang pertama, identitas auditor, identitas tim perikatan, dan informasi perikatan. Ini.
Ya, untuk cara pengisiannya, teman-teman bisa mengisikan sesuai dengan tanda estetik yang di bawah, yaitu yang berwarna kuning ini. Apabila bertanda estetik satu, itu otomatis. Kedua, itu bisa teman-teman pilih secara drop down. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa isikan secara manual. Jadi teman-teman bisa isi secara manual untuk bagian nama kantor KAP, nama KAP, nama klien, alamat klien, nomor telepon, NPWP, serta tahun bukunya. Begitu. Untuk yang selanjutnya, teman-teman dengan tanda estetik 2, teman-teman bisa pilih secara drop down. Baik itu sektor usaha klien, bisa disesuaikan dengan kasus auditnya, status kepemilikan klien, kemudian tipe perikatannya berulang atau ini tipe perikatan tahun pertama, kemudian jenis perikatannya apa, bisa teman-teman pilih secara drop down. Baik itu standar auditnya maupun standar akuntansi yang dipakai oleh klien. Baik, kemudian kita ke audit cycle. Nah, teman-teman, audit cycle atau yang biasa kita kenal dengan siklus audit merupakan proses akuntansi yang auditor itu memperkerjakan dalam tinjauan laporan keuangan perusahaan dan informasi yang terkait. Siklus audit ini mencakup langkah-langkah yang diambil auditor untuk memastikan bahwa informasi keuangan perusahaan itu sudah valid. Nah, siklus audit ini dapat meminta tugas yang berbeda untuk dilakukan pada waktu yang berbeda. Nah, kertas kerja ini berisi informasi secara garis besar proses perencanaan audit yang meliputi tahapan pra-perikatan, yaitu ada pada A1, kemudian risk assessment atau penilaian risiko pada A2, kemudian risk respon ada pada kode B, kemudian ada reporting pada kode C, lalu selanjutnya ada laporan auditor independen atau audit final memorandum. Selanjutnya, eh, kita bisa kembali ke konten daftar isi dan laman ini berisi daftar seluruh kertas kerja yang ada dalam aplikasi Atlas beserta indeks untuk setiap kertas kerja. Nah, setiap tahapan audit tersebut, teman-teman dapat langsung klik untuk menuju ke masing-masing kertas kerja yang teman-teman inginkan. Kemudian, apabila teman-teman ingin kembali ke kertas kerja sebelumnya atau ke home, teman-teman bisa klik konten. Begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan mengisi kertas kerja A110. Bisa teman-teman klik pada A110 ini. Nah, di sini kertas kerja ini tuh berisikan faktor-faktor pertimbangan auditor dalam menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Untuk langkah-langkah pengisian KKP ini, yang pertama teman-teman bisa pilih dulu. Pilih kriteria dari pendirian entitas laporan keuangan yang diberikan oleh entitasnya. Yaitu teman-teman bisa pilih secara drop down. Di sini ada berapa banyak pilihan sesuai dengan kasus audit teman-teman yang hadapi. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa mengisi pertanyaan terkait dengan isu keberlangsungan usaha, restrukturisasi keuangan, keberlanjutan mengenai kerugian perusahaan, penyajian kembali laporan keuangan, serta opini audit sebelumnya pada KKP A1101. Bisa kita klik. Nah, di sini muncul indeks isu pelaporan keuangan terdahulu. Teman-teman bisa sesuaikan hasil analisisnya, teman-teman bisa pilih ya atau tidak sesuai dengan pertanyaan yang ada pada isu pelaporan keuangan terdahulu. Kemudian pastikan status KKP ini komplit dan kita bisa kembali ke KKP A110 dengan cara mengklik preview. Selanjutnya, teman-teman bisa klik indeks A1102.
yaitu terkait dengan integritas manajemen. Untuk hasil analisisnya masih sama, teman-teman bisa pilih secara drop down, kemudian pastikan juga status KKP-nya komplit, dan tak lupa teman-teman di sini juga bisa mengisi pada KKP A1102.01. Di sini terdapat indeks mengenai indikasi bahwa klien mungkin terlibat dalam pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam PMK nomor 55 garing PMK 01 tahun 2007. Di sini hasil analisis teman-teman bisa sesuaikan bagaimana dengan kondisi yang ada di klien, ya atau tidak sesuai dengan pernyataan yang ada pada kategori pengguna jasa yang berisiko tinggi, hingga pada pertanyaan produk atau jasa mengenai akuntan publik ini. Nah, di sini untuk hasil analisisnya ini keluar secara otomatis. Selanjutnya untuk kembali ke kertas kerja A110, bisa klik Previous Index. Kemudian kita klik selanjutnya A1103. Nah, kertas kerja A1103 ini berisi mengenai kompetensi, ketersediaan waktu, independensi personal KAP untuk penunjukan tim perikatan. Jadi di sini terdapat daftar personel KAP, teman-teman bisa isikan nama tim perikatannya atau nama personel KAP yang akan mengikuti perikatan ini sesuai jabatan yang diemban masing-masing auditor. Selanjutnya terkait dengan analisis kompetensi. Apakah masing-masing auditor pada KAP teman-teman ini memiliki pemahaman terkait entitas yang memadai, pemahaman standar audit yang memadai, pemahaman peraturan yang relevan mengenai klien yang memadai, pemahaman teknologi, hingga pemahaman kebijakan dan prosedur dalam KAP yang memadai. Teman-teman bisa pilih secara drop down, kemudian pengalaman bidang audit masing-masing auditor bisa dituliskan. Kemudian untuk yang kompetensi personal KAP ini akan muncul secara otomatis. Berikut terkait dengan analisis ketersediaan waktu personel, teman-teman bisa isikan apabila terdapat salah satu auditor atau beberapa auditor yang melakukan atau eh, tersedia terkait dengan perjanjian kerja antara tim dengan KAP yang lainnya. Misalnya apabila ada cuti, apabila ada yang resign di tengah-tengah bulan, kemudian ada di akhir masa kerja teman-teman auditor atau ada pada perikatan ini. Teman-teman bisa pilih dengan cara drop down di sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu ringkasan hasil analisis kompetensi. Di sini menunjukkan kesimpulan. Jadi ini akan muncul secara otomatis. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa klik ke independensi. Nah, di sini teman-teman bisa isikan pada indeks KKPA 1103A. Di sini teman-teman juga sama, masih sama, pilih secara drop down dan nantinya akan muncul hasil analisis secara otomatis. Nah, di sini juga teman-teman perlu isikan terkait dengan anggota tim perikatan atau anggota personel KAP itu sendiri, baik itu dalam hal pemilihan sebagai tim perikatannya, kemudian isikan juga inisial nama dari masing-masing auditor dan peran dalam tim auditnya. Pastikan status komplit pada KKP A1103. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke konten. Apabila A1103 ini sudah selesai, kemudian ringkasan risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien ini akan muncul secara otomatis. Nah, di sini teman-teman jangan lupa bisa klik jawaban mengenai pertanyaan, apakah Anda akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien dengan pilihan drop down.
Apabila iya, berarti teman-teman pilih ya. Apabila tidak, bisa teman-teman pilih tidak. Apabila ya, tombol template laporan keuangan ini akan muncul. Begitu. Selanjutnya, teman-teman bisa klik untuk input data laporan keuangan yang pertama, teman-teman eh, bisa isi periode pada awal pembukuan dulu untuk tanda asterisk 2, teman-teman bisa klik pada pemilihan posisi awal atau template kosong, kemudian pada tanda asterisk juga pada awal pembukaan, ini teman-teman bisa isi dengan tanggal, bulan, tahun data yang diperoleh. Begitu juga dengan periode interim berjalan, periode berjalan, dan periode perbandingan. Kemudian untuk mengisi data keuangan, teman-teman bisa klik tanda merah ini. Nah, kemudian teman-teman bisa memasukkan eh, informasi mengenai judul, indeks atau nama akun, kemudian jenis akun, kelompok akun, mapping grup akun, header akun, kemudian debit kreditnya disesuaikan. Apabila headernya kurang, teman-teman bisa tambahkan header di kolom merah ini. Ya, selanjutnya kita bisa kembali ke konten, kemudian kita ke kertas kerja selanjutnya A120. Nah, kertas kerja A120 ini berisi mengenai alokasi jam, jasa, dan perencanaan lainnya. Saat mengalokasikan jam kerja audit, auditor ini harus memastikan jam kerja yang akan dialokasikan memadai untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Nah, langkah-langkahnya pada bagian kanan atas, teman-teman jangan lupa untuk selalu mengisi eh, penyiapan KKP, baik itu disiapkan oleh siapa, direview oleh siapa, bisa disesuaikan penugasannya. Kemudian isi rencana jadwal pelaksanaan sesuai dengan informasi penugasan. Kemudian untuk informasi penggunaan jam kerja, teman-teman bisa disesuaikan sesuai dengan masing-masing personil KAP. Dan yang ketiga, teman-teman bisa lakukan perencanaan alokasi jam jasa per tim pada setiap tahapan auditnya. Selanjutnya, pastikan jumlah jam yang ada sama antara rencana jadwal pelaksanaan, penggunaan jam jasa, hingga alokasi jam jasanya. Pilih jawaban atas pelaksanaan EQCR di sini ya, dengan pilihan drop down, dengan pilihan ya, kemudian isi rencana pemantauan teman-teman atau teman-teman auditor dalam hal ini sesuai dengan perikatan KAP dengan kliennya. Nah, pastikan simpulan pada kertas kerja A120 ini eh, sudah muncul. Dalam hal ini alokasi jam kerja sudah memadai dan pastikan juga status KKP berbunyi komplit seperti ini ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu A130 yaitu mengenai perikatan. Setelah menerima perikatan ini biasanya KAP akan mengirimkan engagement. Kemudian Kak, pada kertas kerja ini juga auditor harus memastikan bahwasannya surat perikatan yang ada sudah memenuhi atau belum sesuai dengan standar audit 210. Nah, untuk langkah pengisian KKP ini masih sama. Penyiapan KKP diisi oleh siapa, direview oleh siapa, dan hasil analisis bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di klien dengan pilihan drop down. Pastikan status KKP komplit dan keluar simpulan perikatan memadai atau tidak. Kemudian kita bisa kembali ke konten. Selanjutnya untuk KKP A140.
Nah, setelah tim audit dipilih, selanjutnya KAP akan membuat surat tugas. KKP ini berfungsi untuk menilai apakah surat tugas itu yang dibuat oleh KKP, oleh KAP sudah tersaji dengan sebagaimana mestinya atau belum. Kemudian langkahnya masih sama, penyiapan KKP ini disiapkan oleh siapa, direview oleh siapa. Kemudian teman-teman tinggal pilih hasil analisisnya secara drop-down. Jangan lupa simpulannya sudah keluar dan status KKP-nya sudah komplit. Baik, yang selanjutnya yaitu kita pilih A150. KKP ini berisi mengenai pernyataan independensi. Untuk pengisiannya, teman-teman bisa melakukan penyiapan sama seperti dengan KKP yang sebelumnya dan pilihan hasil analisis secara drop-down. Jangan lupa simpulannya pastikan keluar, memadai atau tidak memadai, dan pastikan status KKP ini komplit. Selanjutnya untuk siklus pre-engagement yang terakhir yaitu A160. Ini berisi mengenai komunikasi tim berkaitan. Komunikasi tim ini dilakukan sebagai sarana auditor dalam memahami dan menyusun strategi prosedur audit yang akan dilakukan. Komunikasi ini didokumentasikan dalam strategi audit secara keseluruhan. Kemudian akan membahas mengenai sifat, saat, dan luas prosedur audit. Langkahnya, teman-teman bisa melakukan penyiapan seperti biasa, persiapan oleh siapa, direview oleh siapa, dan pilih hasil analisis secara drop-down. Pastikan eh, simpulannya keluar, komunikasi ini memadai, dan status KKP pada kondisi komplit. Nah, kita bisa kembali ke konten. Nah, teman-teman, setelah menyusun pre-engagement, biasanya auditor melakukan prosedur audit penilaian risiko pada klien. Di sini prosedur penilaian risiko ada pada kelas kerja A2. Prosedur ini biasanya bisa disebut dengan risk assessment. Nah, pada atlas ini prosedur risk assessment dibagi menjadi 8. Untuk kertas kerja yang pertama, yaitu pada penilaian risiko, yaitu mengetahui materialitas awal, teman-teman bisa klik pada A210. Nah, kertas kerja ini berisi mengenai materialitas awal. Selain mengisi penentuan tingkat materialitas secara keseluruhan, juga di sini menentukan spesifik materiality khususnya ya pada indeks mapping pada akun-akun material yaitu pada A210.1. Nah, di sini ya. A210.1 teman-teman bisa isikan tingkat materialitas seperti apa. Nah, apabila dalam hal kasus ini teman-teman bisa pilih performance materiality ya. Apabila yang lain teman-teman bisa klik overall materiality berapa. Nanti muncul nilainya secara otomatis setelah diinput laporan keuangan. Untuk yang selanjutnya, teman-teman bisa kembali ke previous index, yaitu pada KKP A210. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih untuk bisa isi dulu penyiapan KKP ini. Kemudian teman-teman bisa pilih kondisi entitas. Di sini entitas normal atau entitas nirlaba bisa disesuaikan ya, sesuai dengan klien teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman pilih saldo, periode saldo yang menentukan nih periode berapa. Di sini nanti muncul. Ini kolomnya kurang besar ya. Kemudian selain itu teman-teman juga tentukan materialitas secara keseluruhan menggunakan acuan saldo apa. Apabila dalam kasus ini menggunakan acuan saldo laba sebelum pajak. Di sini juga tertera mau menggunakan total aset, aset bersih, jumlah pendapatan, jumlah KPK, ataupun yang lainnya. Baik, ini secara overall materiality bisa diklik itu. Yang selanjutnya teman-teman bisa isikan tingkat marginnya. Nih di sini tingkat marginnya 10% bisa ditulis. Kemudian untuk tingkat margin
pelaksanaan bisa ditulis berapa persen, serta tingkat nilai ambang batas yang tidak dikoreksi berapa persen. Nah, pastikan simpulan yang sudah keluar dan status KKP-nya komplit. Kemudian selanjutnya teman-teman, kita bisa pilih ke konten dan lanjut ke A22%. Nah, untuk kertas kerja ini berisi mengenai prosedur analitis awal. Nah, kertas kerja ini terdiri dari dua KKP, yaitu analisis perbandingan data antar periode dan analisis rasio keuangan. Nah, yang pertama yaitu analisis perbandingan data antar periode. Teman-teman bisa klik A220.1. Nah, di sini KKP ini itu berisi mengenai prosedur analitis awal dan audit strategi memorandum awal. Nah, untuk mengisi A2201 ini pada halaman utama, teman-teman kan sudah klik tadi ya, KKP A2201 akan muncul seperti ini. Bisa teman-teman siapkan dulu ke informasi penugasannya seperti biasa. Kemudian teman-teman bisa menghitung analisis baik itu secara vertikal, ini ya, bisa dihitung rata-rata industrinya, dan deskripsinya bisa teman-teman bebaskan. Nah, untuk analisis vertikal ini teman-teman bisa hitung berdasarkan data yang sudah disediakan. Kemudian bandingkan persentase klien dengan industri yang sejenis di sini ya. Kemudian deskripsikan. Dan saya harap di sini kesimpulannya teman-teman bisa pilih apakah hasil analisis awal dari yang teman-teman hitung berdasarkan analisis vertikal dan rasio industrinya itu eh, terdapat salah saji material atau tidak, seperti itu. Dan pastikan status komplitnya, kemudian teman-teman bisa kembali ke A230. Di sini kertas kerja ini merupakan berisi mengenai informasi pemahaman entitas dan lingkungan. Nah, kertas kerja pemahaman entitas dan lingkungan atau A230 ini terdiri dari 8 KKP, yaitu yang teman-teman bisa lihat di sini. Untuk yang pertama A230.1. Nah, pada A230.1 teman-teman bisa isi dulu penyiapannya, informasi penugasan, kemudian teman-teman bisa isi kontak klien, baik itu nama, jabatan, nomor telepon, email, kemudian nomor akta pendirian perusahaan, serta informasi lainnya yang dibutuhkan pada KKP A230.1 ini. Pastikan statusnya yang sudah komplit dan bisa teman-teman pilih simpulannya secara drop down. Apakah terdapat kemungkinan salah satu material atau tidak berdasarkan informasi yang teman-teman isikan pada KKP A230.1. Selanjutnya, teman-teman bisa klik Previous Index. Kemudian teman-teman kembali ke A230.2. Jangan lupa, nah di sini teman-teman bisa screenshot ataupun teman-teman bisa ketik ulang mengenai struktur organisasi dari kliennya. Kemudian bisa menguraikan tanggung jawab dari masing-masing uh, klien yang ada di perusahaan tersebut. Jangan lupa isi kesimpulan secara drop-down dan pastikan status KKP komplit. Selanjutnya A2340 yaitu mengenai pemahaman peraturan yang ada di tempat klien. Nah, di sini teman-teman bisa isikan pemahaman atas peraturan yang relevan, baik itu undang-undang mengenai PPN, PPH, maupun Cipta Kerja. Jangan lupa akun utama yang terkait dan ketidakpatuhan atau kepatuhan klien terhadap undang-undang tersebut bisa teman-teman pilih secara drop down. Begitu pula simpulan, teman-teman bisa pilih apakah terdapat kemungkinan salah satu material atau tidak, dan pastikan status KKP-nya bersifat komplit. Selanjutnya, kita akan kembali ke A2350.
23.0.5 ya. Jangan lupa siapkan informasi penugasan seperti biasa, kemudian isikan. Kalau tadi mengenai undang-undang, sekarang ini mengenai lingkungan bisnisnya. Kemudian tren industri sejenis yang seperti apa berdasarkan hasil pemahaman teman-teman, dan apakah terdapat pengaruh laporan keuangannya, dan akun apa saja yang terdampak. Kira-kira teman-teman bisa pilih secara drop down. Kemudian baik itu kondisi perekonomian juga, dan sesuai dengan yang diminta pada KKP A230.5. Pastikan status KKP komplit dan bisa kembali ke indeks sebelumnya untuk mengisi A230.6. Nah, masih sama untuk pengisiannya. Misalnya pertanyaan atau pernyataannya, teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi klien yang ada. Penyiapannya, kemudian ada dan tidaknya, jangan lupa isikan simpulannya, apakah masih terdapat kemungkinan salah saji material atau tidak, lakukan KKP-nya komplit. Dan selanjutnya A230.7, di sini teman-teman bisa isikan mengenai pemahaman penyiapan dan penyusunan laporan keuangannya. Bagaimana sih yang dilakukan player menyiapkan laporan keuangannya, apakah disediakan setiap bulan atau hanya closing bulanan atau seperti apa, bisa dijabarkan di sini, baik itu aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh klien hingga identifikasi salah saji yang ditemukan oleh auditor. Itu pula prosedur auditnya lengkap hingga personel entitas yang terlibat yang membuat dari penyusunan laporan keuangan tersebut. Jangan lupa pastikan status KKP-nya komplit, simpulannya jangan lupa, dan kita bisa kembali ke KKP sebelumnya yaitu, dan klik lagi A230.8. Masih sama cara pengisiannya, isikan tanggapan klien sesuai dengan pernyataan yang diminta, menyiapkan informasi penugasan, dan jangan lupa isikan kesimpulan dan pastikan status KKP dan keadaan komplit. Baik, itu untuk A230. Selanjutnya kita ke A240. Untuk A240 ini berisi mengenai inherent risk. Jadi teman-teman pertama isi informasi penugasan, kemudian teman-teman bisa tentukan apakah terdapat faktor risiko bawaan pada masing-masing akun. Nah, di sini teman-teman bisa pilih secara drop down ya, sesuai dengan keadaan yang ada di klien. Kemudian teman-teman juga jangan lupa pilih high claim di sini, dan jangan lupa isikan risk of material risk statement sesuai dengan kondisi yang ada pada klien. Untuk risiko bawaan pada level tengah, bisa teman-teman klik D pada mode M, moderat. Lalu itu untuk risiko pada level rendah. Dan isi respon auditor juga, faktor penyebab pertimbangannya, faktornya apa saja. Kemudian pastikan simpulan analisisnya bahwa analisis inherent risk telah dilakukan untuk status KKP komplit. Selanjutnya untuk A250, control risk, ini terdiri dari 3 KKP. Yang pertama A250.1, teman-teman bisa isikan informasi penugasan. Untuk kesimpulan evaluasi pengendalian ini sudah secara otomatis. Kemudian teman-teman bisa jawab pertanyaan mengenai pemahaman di atas terkait dengan identifikasi defisiensi pengendalian internal secara drop-down, dan simpulan secara drop-down apakah pemahaman pengendalian internal tingkat entitas telah memadai atau belum. Jangan lupa pastikan status KKP-nya pada posisi komplit. Nah, selanjutnya dengan 250.2, di sini teman-teman bisa isikan uraian siklus penjualan, khususnya dalam konteks pernyataan pada di samping ini. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa klik simpulannya, apakah dalam
status memadai atau tidak, dan pastikan status KKP-nya dalam kondisi komplit. Selanjutnya yaitu A260. Adanya ada dua, yaitu apakah klien memiliki TCWG, apakah klien memiliki SPI, bisa teman-teman pilih secara drop-down, dan jangan lupa isi juga KKP A260.1, hasil analisis dan informasi penugasan. Kemudian selanjutnya A270, teman-teman bisa lakukan seperti tadi ya. Risk of material misstatement-nya, high flow-nya bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di klien. Pastikan untuk A270 ini, pastikan juga auditor harus mengetahui apakah klien ini memiliki TCWG maupun auditor internal. Nah, pilihan jawabannya teman-teman ini semua bisa pilih secara drop-down. Untuk yang penting ini bisa terisi secara otomatis yang hijau yang teman-teman bisa pilih. Selanjutnya, pastikan status KKP komplit dan kita kembali, dan yang terakhir A280. A280 ini deskripsi saja, teman-teman bisa ketikkan karakteristik perikatan sampai dengan sifat saat dan prosedur lanjutan. Baik, itu untuk KKP A2 penilaian risiko. Nah, setelah melakukan prosedur perencanaan, langkah selanjutnya yaitu pekerjaan lapangan. Di sini biasanya peran auditor yang utama dan yang paling membutuhkan effort yang paling besar. Ini terdapat 8 indeks utama pada tahap ini ya. Yang pertama worksheet atau KKP B100. Pada KKP B100 ini terdapat beberapa indeks lagi, yaitu indeks B110, B120, B130, dan B140. Untuk B110, teman-teman bisa klik pada kertas kerja ini, auditor dapat melihat jumlah lead schedule yang akan dibuat pada KKP selanjutnya. Adapun langkah untuk mengisi dari KKP ini yaitu sebagai berikut. Untuk pilih indeks B110 ini, halamannya tadi dari B100 ya, kemudian isi informasi penugasan seperti biasa, kemudian pilihlah akun terkait dengan laba rugi. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang mana yang teman-teman pilih sesuai dengan eh, kasus yang teman-teman sedang audit. Nah, selanjutnya pastikan juga status KKP komplit, lalu kita akan kembali ke indeks B100, yaitu kita selanjutnya akan mengisi B120. Nah, di sini yang akan banyak sekali nantinya teman-teman akan lakukan. Nah, KKP ini terdiri dari 16 lead schedule, ya, di mana langkah pengisian masing-masing lead schedule ini sama, sehingga kita atau saya dan teman-teman nantinya akan menginput data lead schedule secara keseluruhan. Kemudian di sini teman-teman bisa klik dulu eh, informasi penugasannya sesuai dengan ini, bisa diklik. Nah, di sini ya, untuk tas dan setara kasnya sudah diisikan sesuai dengan yang ada. Kemudian teman-teman yang selanjutnya yaitu prosedur terakhir yang dilakukan, yaitu prosedur penyelesaian dan pelaporan. Prosedur ini terbagi menjadi beberapa indeks ya teman-teman. Di sini ada C110 hingga C530. Untuk yang pertama, C110 ini mengenai penilaian materialitas final. Jadi di sini teman-teman ini sudah terisi secara otomatis. Teman-teman di sini hanya dapat menuliskan kesimpulannya sebagaimana yang ada dengan kondisi klien berdasarkan pada tampilan penilaian materialitas final ini. Selanjutnya teman-teman bisa klik pada next index. Ini ada C120.1 dan C120.2. Nah, di sini teman-teman jangan lupa juga isikan informasi penugasan serta isikan analisis vertikalnya gitu.
sesuai dengan rumusnya. Kemudian jangan lupa apabila terdapat analisis berkenaan laporan keuangan ini, apakah terdapat perubahan atau tidak. Selanjutnya teman-teman bisa simpulkan apakah terdapat risiko salah saja atau tidak dan lakukan status KPP-nya komplit. Selanjutnya untuk C120.2 sama isikan rasio sesuai dengan informasi rumus yang ada di samping ini. Kemudian jangan lupa informasi penugasan yang ada di atas dan pastikan kesimpulannya bisa teman-teman tulis secara dosen apabila atau tidak terdapat risiko salah satu material dan status KKP-nya komplit. Selanjutnya yaitu review pengungkapan laporan keuangan. Nah, di sini teman-teman bisa klik pada SAK etap yang digunakan. Nah, teman-teman bisa isikan secara tulis secara drop-down apakah iya atau tidak, khususnya pada uraian catatan atau laporan keuangan. Itu sampai pada pengungkapan pihak-pihak yang punya hubungan istimewa. Pastikan kesimpulannya teman-teman telah isi, memadai atau tidak, dan status pasokannya komplit. Kemudian selanjutnya ada penelaahan itu di sini pada C300. Nah, di sini setelah tadi kita mengisikan masing-masing KKP maksud saya, di sini telah muncul pengisian yang secara otomatis tadi direview oleh siapa, tanggalnya berapa, kemudian apakah telah memadai atau belum, sesuai dengan apa yang kita isi dari A110 hingga C200. Selanjutnya yaitu penelaahan itu tadi sudah ya, yaitu sekarang evaluasi bukti audit. Nah, di sini teman-teman bisa ajakan informasi penugasan dulu, kemudian apabila terdapat bukti audit yang telah dikumpulkan cukup, respon dengannya, begitu pula bagaimana dampaknya, apakah terdapat salah saja atau tidak. Seperti itu. Kemudian teman-teman di sini muncul secara otomatis opini yang disarankan, yaitu wajar tanpa pengecualian. Jadi opini auditornya teman-teman bisa pilih sesuai dengan otomatis dari atas. Selanjutnya untuk C510 yaitu mereview laporan auditor independen. Nah, di sini teman-teman bisa pilih secara drop-down kondisi di draft LAA itu seperti apa sesuai dengan prosedur audit yang ada. Pastikan status KKP komplit dan kesimpulannya juga telah dipilih secara drop-down. Di sini selanjutnya ada KKP audit final memorandum. Ini juga secara otomatis kita hanya mengisi informasi penugasan serta kesimpulannya dan pastikan status KKP yang komplit. Selanjutnya di sini kita akan mengisi KKP 530 yaitu laporan auditor independen dan laporan keuangan final. Nah, apabila informasi auditor independen ini sudah diisi, maka kita klik satu, beginilah bentuk laporan auditor independen atau laporan final dari proses audit panjang dari awal hingga akhir. Ini begitu opininya. Berikut sebagai berikut adalah laporan final. Baik, mungkin sekian pemaparan pengkajian atas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.